Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dia Anurat Heri Samzam, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Kusumanegara, Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan dan menyampaikan paparan untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2021. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Ibu Asesor yang bertugas, mohon izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan tentang unsur pendidikan dan pengajaran yang menjadi syarat pemenuhan PDD UK TPT sertifikasi dosen tahun 2021. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kualifikasi pendidikan yang telah saya tempuh adalah S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi Matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dari kualifikasi pendidikan tersebut, maka saya mengabdikan diri pada program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Kusumanegara, Jakarta. Pada pelaksanaan pembelajaran, saya diberikan tugas mata kuliah tentunya sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Adapun mata kuliahnya adalah konsep dasar matematika, pendidikan matematika SD 1, pendidikan matematika SD 2, dan pengantar statistika pendidikan. Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik saya sebagai dosen, maka saya mengikuti latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PKTI yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 16 sampai dengan 21 Agustus 2021 lalu. Dalam pelaksanaannya terhitung sebanyak 60 JP. Hasil pelaksanaan ini mampu memberikan kemampuan dalam merancang proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Pada kesempatan ini, saya mendeskripsikan dan menyampaikan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu adalah konsep dasar matematika. Dalam memaparkannya untuk memenuhi unsur pendidikan dan pengajaran, maka penyampaian ini menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Adapun delivery adalah menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi mata kuliah konsep dasar matematika yang saya ampu. Untuk interaction adalah menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar matematika. Selanjutnya, asesmen adalah menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Baik, untuk yang pertama, poinnya pertama, pendekatan yang pertama adalah menggunakan delivery. Sebelum saya masuk dalam pendekatan ini, maka izinkan saya menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah konsep dasar matematika. Baik, untuk deskripsi mata kuliah
konsep dasar matematika dengan bobot mata kuliah yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan logika matematika, persamaan dan ketidaksamaan linear, persamaan dan ketidaksamaan kuadrat, himpunan, relasi, dan fungsi, peluang, aritmatika, statistika, transformasi geometri, kongruen, dan kesebangunan. Mata kuliah ini tidak hanya menyajikan konten-konten konsep dasar matematika, namun juga memberikan kepada mahasiswa agar memiliki kepekaan terhadap ragam berpikir siswa sekolah dasar dan antisipasinya. Dan pada gilirannya dijadikan pengalaman untuk mencari ragam strategi terbaik mengajarkannya pada siswa sekolah dasar. Kemudian capaian pembelajaran lulusan, yang poin yang pertama adalah sikap, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Poin yang kedua adalah keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 5 bidang keahlian, yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian poin yang ketiga adalah pengetahuan. Menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, dan SPDB. Poin yang terakhir adalah keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, mampu menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, SPDB, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar matematika. Yang pertama, memahami konsep dan teori hakikat dan logika matematika, menganalisis konsep dan teori persamaan ketidaksamaan linear dan kuadrat. Poin yang ketiga adalah menguasai konsep dan teori himpunan, relasi, dan fungsi matematika. Poin yang keempat adalah menguasai konsep, teori, dan perhitungan peluang dan aritmatika. Poin yang kelima adalah menguasai konsep, teori, dan perhitungan data dalam statistika. Selanjutnya, menguasai konsep dan teori transformasi geometri, kongruen, dan kesebangunan. Selanjutnya adalah mengevaluasi konsep dasar matematika di SD. Saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar matematika melalui kegiatan atau proses belajar sebagai berikut. Untuk kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran yang kami gunakan untuk pembelajaran ini menggunakan problem-based learning. Adapun penerapan strategi tersebut untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapkan dalam dunia nyata dan untuk mendorong motivasi siswa berpikir kreatif. Selanjutnya adalah
Yang pertama, kita lihat di slide bahwa pendekatan menggunakan student centered learning. Yang kedua adalah metode atau strategi menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, project based learning, studi kasus, inquiry. Yang ketiga adalah model kegiatan, yaitu pembelajaran daring, online learning, menggunakan model sinkronus dan asinkronus. Poin yang keempat adalah tugas, yaitu tugas proyek secara individu dan kelompok. Di antaranya membuat makalah, presentasi, review jurnal. Saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Adapun rincian kegiatan pembelajarannya adalah pada pertemuan yang pertama, saya menyampaikan RPS dan kontrak kuliah, serta menyampaikan materi konsep dasar matematika. Pada pertemuan kedua dan tiga, menyampaikan logika matematika. Pada pertemuan yang keempat, yaitu persamaan dan ketidaksamaan linear. Pada pertemuan kelima, persamaan dan ketidaksamaan kuadrat. Pada pertemuan keenam, yaitu himpunan matematika. Selanjutnya, pada pertemuan ketujuh, yaitu relasi dan fungsi. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 adalah peluang matematika. Pertemuan ke-10 adalah aritmatika. Pertemuan ke-11 pengumpulan dan penyajian data statistik. Pertemuan ke-12 adalah tabel distribusi. Pertemuan ke-13 adalah ukuran letak data, ukuran penyebaran data. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-14 adalah transformasi geometri. Pertemuan ke-15 adalah kongruen dan kesebangunan. Serta pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemudian untuk penilaian yaitu menggunakan metode atau teknik ujian tulis, kemudian penilaian kinerja, penilaian produk, dan penilaian sikap. Untuk instrumennya ada soal tulis, skala penilaian atau rating skill, rubrik. Untuk kata konsep dari mata kuliah ini adalah dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah hakikat dan logika matematika. Kemudian yang kedua adalah persamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga adalah himpunan relasi dan fungsi matematika. Yang keempat adalah peluang dan aritmatika sosial. Yang kelima adalah perhitungan statistika. Dan yang terakhir adalah transformasi geometri, kongruen, dan kesebangunan. Demikian paparan penjelasan untuk mata kuliah konsep dasar matematika yang saya ampu di Prodi PGSD STKIP Kusuma Negara. Selanjutnya pembelajaran sesuai dengan RPS berupa rekaman pembelajaran tatap muka. Selamat menonton dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, bagaimana? Masih semangat di sore hari ini? Masih, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas terkait bab peluang. Sebentar Ibu share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Di antara kalian apakah sudah pernah mendengar kata-kata peluang? Mungkin di SMP atau SMA? Sudah, Ibu. Sudah ya, tapi mungkin di pertemuan kita kali ini kita akan membahas lebih dalam ya daripada materi yang sudah kalian dapatkan di SMP dan SMA. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu terkait peluang. Ya. Oke.
Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran peluang ini diharapkan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberi saran dan kritik serta dapat. Ada 6 poin ya. Yang pertama menjelaskan konsep peluang matematika, kemudian mengaitkan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membandingkan konsep antara permutasi dan kombinasi. Yang keempat adalah memecahkan soal cerita yang berkenaan dengan permutasi dan kombinasi. Yang kelima itu adalah membandingkan kejadian-kejadian majemuk dalam peluang. Dan yang terakhir itu adalah menghitung nilai peluang suatu kejadian termasuk kejadian majemuk. Jadi nanti diharapkan setelah kalian belajar ini, tujuan pembelajaran ini dapat tercapai semuanya. Gitu ya. Makanya jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Silakan disimak, apabila nanti ada pertanyaan boleh di akhir ya. Nah, peluang itu merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian peristiwa. Contohnya misalkan ya, kalian mempunyai koin 1000-an. Ketika dilempar, satu mata uang itu dilempar, itu kan kemungkinannya yang pertama itu adalah tampak sisi depan yaitu angka 1000 atau tampak sisi belakang yaitu gambar angklung. Bisa dipahami? Ya. Ketika kalian melemparkan sebuah dadu, berarti kemungkinannya apa? Muncul angka 1, mungkin muncul angka 2, angka 3 sampai angka 6. Gitu? Bisa dipahami? Oke, sampai sini dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Oke, siapa yang bertanya? Indah. Oke, Indah. Oke, pertanyaan apa, Indah? Saya pernah baca saat di sekolah dulu ada materi peluang terkait aplikasinya di permainan kartu. Ada contohnya nggak ya, Bu? Oke, berarti permainan kartu. Oh, yang contoh peluang terkait kartu ya. Saya berikan contohnya ya, Anda. Nah, ini sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang kartu yang didapatkan bergambar king atau as? Salah. Nah, kurang lebih kayak gini Anda. Maksud pertanyaanmu gini kan? Contohnya peluang terkait dengan kartu gitu kan? Iya, Bu. Oke. Jadi ada kartu bridge ya. Iya, kartu itu kartu biasa itu loh, tahu kan? Tahu kan kalian semua kan? Berapa peluang kartu yang didapatkan bergambar king atau as? Berapa? Kita nyari apa dulu? Ini berarti kejadian apa? Kejadian saling Berkait ini. Saling lepas. Lepas, Bu. Lepas ya, karena gambar king sama atau gambar as gitu ya. Kan nggak ada hubungannya. Ya kan? Oke, berarti di kejadian Tidak lepas, saling lepas kan? Saling lepas, ya. Ya, oke, nanti saya kasih contoh yang atau tapi yang bukan saling lepas. Oke. Sekarang berarti kita cari peluang king. Berapa peluang kingnya? Kalau king itu berapa ya di kartu bridge itu? Ada? keriting 4. 4 ya, 4 per. Kalau kartu itu kan jumlahnya 52 tanpa joker ya. Iya. Kalau di peluang matematika tidak dihitung. Kemudian kita hitung peluang as. Berapa peluang as? 4. 4 juga, ya kan? Iya. Jadi masing-masing apa tuh? Hati, stop, Hati, keriting, keriting, wajib. stop, wajib. Iya. Oke. Sekarang yang ditanyakan jadi P, king, atau as
Kan tinggal diapakan? Jumlah kan? Ya nggak? Ini kalau disederhanakan jadi berapa? 1/13 ya? Iya, Ini sama. iya sama ya, 1/13. Jadi tinggal kita jumlahkan kan, 1/13 ditambah 1/13. Hasilnya berapa? 2/13. 13. Oke. Sampai sini paham nggak? Terima kasih. Rambu. Paham. Kalau Pak Ibu kasih contoh lagi nih, sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge ya. Kemudian berapa peluang kartu yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar orang, bisa king, queen, atau jack. Nah, coba lihat nih. Ada lagi kata kuncinya atau. Saling lepas. Oke ya. Saling lepas bukan? Saling Bukan lepas. Ibu, karena itu kan bergambar orang, king, queen, atau jack, berarti tidak saling lepas. Oke, betul. Berarti kejadian Tidak tidak saling lepas gitu ya. Karena yang harus kalian ketahui, memang kalau misalkan kejadian saling lepas itu biasanya kata kuncinya menggunakan atau. Tapi sekarang Ibu berikan contoh, ada juga loh ternyata atau itu, tapi bukan kejadian saling lepas gitu ya. Oke, karena apa? Di dalam hati lah. Di dalam kartu hati itu kan bisa muncul ada king, queen, queen, jack. sama jack ya. Oke. Jadi ini saling apa namanya? Bukan saling lepas karena ada keterkaitan gitu ya. Sekarang kita lihat P hatinya dulu. Berapa? Dari as ya Bu, as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 kartu. 13 kartu, betul ya. Jadi kan 10 yang 10 hati, 10 hati ya kan 1 sampai 10 plus hati yang king queen jack kan 3 ya kan. Jadi 13. Ini misalkan kalian ada yang belum paham, setelah ini belajar main kartu gitu. Oke. Kemudian peluang yang gambar orang ya kan. Berapa? 3/52 berarti ya. Iya kan ada 3 ada 3, tapi ada 4 ini kan. Jadi skopnya itu kan ada 3. Ya kan? Keritingnya ada 3, king queen jack-nya kan? Wajibnya ada 3, hatinya ada 3. Berarti 3 berarti kan 3 kali 4 ada 12. 3/2. Paham nggak maksudnya? 12/52. Oh, oke. Iya ya. Bisa ya? Semua model kartu. Iya, jadi dari semua model kartu, jadi kan 4 model kartu, masing-masing kan ada 3, jadi tinggal 4 kali 3, 12. Kemudian peluang hati dan gambar orang. Berapa? 13/52. 13 kali 4. 1/3. Ya, Hati yang king queen jack kan berarti kan ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 3 per 52 kan? Jadi 52. hati king, hati queen, hati jack kan gitu. Ada 3 kan? Jadi kan peluang ya kan, hati atau gambar orang gitu kan. Rumusnya adalah 13/52 ditambah 12/52 dikurangi 3/52. Oke. Berarti 25/52.
52. Gitu ya. Berapa hasilnya? 13 sama 12, 25 dikurangi 3. Berarti 22 per 52 hasilnya adalah dibagi 2. 11 per 26. 26. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi atau itu belum tentu saling lepas gitu ya. Gimana Indah? Oke Indah. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi Ibu sudah membahas materi, kalian juga bertanya, kemudian partisipasi. Sekarang Ibu akan memberikan terkait tugas terstruktur ya. Coba dilihat ya. Ini adalah tugas kelompok. Mata kuliahnya konsep dasar matematika. Kemudian tugas keempat, tugasnya adalah mereview jurnal nasional atau internasional terkait materi peluang. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memberi argumen, ide, dan gagasan tentang artikel jurnal yang direview, serta dapat digunakan sebagai rujukan mahasiswa untuk penelitian yang akan dilakukan. Uraian tugasnya nanti akan Ibu share ya lewat WA group ya, dari poin 1 sampai poin 5, kemudian waktunya dikumpulkan selama 1 minggu dan paling lambat 25 November 2021. Nanti petunjuk teknisnya itu adalah dikerjakan kelompok maksimum 2 orang, kemudian kertas A4 dan huruf Times New Roman, dan seterusnya. Dalam bentuk soft file dikirimkan dalam Google Classroom. Kriteria penilaiannya ada 3, yaitu jurnal relevan dengan tema dan tugas. Jadi kita membahas peluang, berarti kalian harus mencari jurnal terkait peluang. Kemudian memberikan argumen secara tepat dan beragam, tata bahasa yang benar dalam penulisan. Petunjuk tugas ini akan saya share lewat WA Group. Gitu. Karena sudah sering ya, jadi tidak ada pertanyaan ya terkait ini ya. Oke ya, untuk mereview jurnal ya. Oke, untuk materi terakhir kita akan mengevaluasi. Ibu akan membagikan link ya. Silahkan kalian klik link itu, kemudian masukkan kode ya. Silahkan dijawab. Jadi pertanyaannya apa di situ? Setelah mempelajari materi peluang, apa yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Misalkan peluang menang undian bank. Kira-kira apa? Bebas jawabnya. Memprediksi dengan baik. Oke. Oke. Apa lagi? Lulusan kumlot. Waduh, terus. Peluang menjadi mahasiswa. Apa lagi? Hanya 4? Mendapatkan nilai terbaik. Oke. Apalagi? Yuk. Coba. Memprediksi. Waduh, kayak peramal ya. Memprediksi. Apalagi terus? Apalagi? Peluang luas. Oke. Pengetahuan luas. Oke. Mendapatkan ilmu yang baru. Ya. Apalagi? Udah dari berapa mahasiswa cuma segini? Lolos PNS. Ya. Betul juga bisa ya. Peluang lolos PNS. Ya. Sampai sini, kira-kira ada pertanyaan lagi tidak? Cukup, Bu. Cukup, kalau cukup, sekian dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang unsur pendidikan dan pengajaran. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Asesor, kami ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen 2021. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memenuhi unsur penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.